Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari saluran kesayangan kita Bumi Mojopahit Channel. Nah sobat, beberapa waktu yang lalu saya pernah membahas tentang pusaka bekas agemannya orang-orang hebat, bisa dikatakan orang kaya ataupun juga bekas dari eh, orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi, ataupun juga dari Mbah Lurah, ataupun juga dari Mbah Dukun. Nah sobat, eh kemarin saya itu mendapatkan salah satu dari pusaka, bisa dikatakan ini adalah pusakanya mantan Mbah Lurah. Jadi saya mendapatkan dari teman saya. Teman saya ini bisa dikatakan adalah seorang hunter gitu. Jadi mencari pusaka-pusaka di kampung-kampung, di desa-desa, dan beliau mendapatkan salah satu dari buah pusaka itu bisa dikatakan sangat bagus banget. Saya sangat suka gitu, saya sangat menyukai pusakanya. Lalu saya bertanya waktu itu kepada teman saya, untuk di pusakanya ini untuk dapurnya apa mas? Kata beliau adalah dapur Jalak Nguri sobat. Awalnya seperti itu. Lalu setelah saya teliti, ternyata untuk di dapurnya kayaknya bukan masuk di Jalak Nguri. Jadi kalau untuk saya lebih condong ke dapur Pulang Geni Lurus sobat. Nah, yang unik adalah pusaka ini dulunya ageman atau piandel dari seorang mantan lurah sepuh. Jadi seperti itu. Jadi di daerah teman saya itu beliau mendapatkannya bukan dari orang-orang biasa. Jadi beliau adalah mantan lurah tapi beliau sudah sepuh. Jadi lurah zaman dulu, bukan yang era-era sekarang gitu, zaman dulu sobat. Karena orangnya sudah sepuh. Nah, ini adalah pusakanya sobat. Kalau Anda melihat di sini untuk diwarangkannya saja ini sangat terlihat kalau ini dulunya diagem atau dipegang oleh pertama orang kaya, yang kedua kemungkinan adalah orang yang punya pangkat atau kedudukan di daerahnya. Nah, itulah kenapa tidak heran bahwasanya pusaka ini diagem oleh seorang lurah tadinya. Nah, ini adalah warangkannya. Kalau Anda melihat di sini ini sangat bagus sekali, dan di bagian ini, di bagian belakangnya ini ada semacam kayak tulisan atau apa ya, mungkin sebuah inisial dan juga sebuah simbol. Simbolnya ini kalau menurut saya adalah padi dan kapas. Padi dan kapas ini melambangkan sebuah kemakmuran, melambangkan sebuah kerahayuan, atau bisa dikatakan gemah ripah loh jinawi. Kalau di dalam Pancasila itu kan juga ada lambangnya padi dan kapas, itu melambangkan sebuah kemakmuran dari sebuah negeri. Nah, ini pun juga seperti itu. Saya sangat meyakini bahwa ini melambangkan kemakmuran dari pemiliknya. Itu seperti itu. Dan kalau nggak salah kemarin teman saya itu juga bilang untuk di pendoknya Mas Tony, kayaknya ini pernah mungkin disepuh emas gitu. Mungkin dilapis ataupun juga disepuh seperti apa, karena untuk di warnanya seperti ini memang ada semacam kayak kuning-kuning. Nah, kuning-kuning seperti ini. Nah, kalau emas, yang ininya emas beneran, ya berarti rezeki saya ini. Untuk di warangkannya dia Gandar Iras, saya nggak tahu ini kira-kira kayu apa. Kalau nggak salah kemarin teman saya bilangnya itu kayu trembalu. Nah, ini sangat kinclong sekali ya. Padahal ini belum saya serviskan ini sobat. Saya mendapatkannya sudah dalam keadaan seperti ini. Jadi sudah dalam keadaan bagus untuk diwarangkannya. Nah, ini pun juga memakai selut. Di selut semuanya ini adalah gawannya. Saya bertanya kepada teman saya, Mas, itu apakah ada yang semen ganti gitu untuk disandarkannya? Enggak Mas Tony, ini saya dapatnya memang seperti ini, dan ini tidak saya ganti. Jadi saya berikan apa adanya, dan saya makan kepada Mas Tony ini apa adanya saya dapat waktu itu. Nah, ini sobat. Nah, ini sangat menyenangkan sekali gitu ya. Saya sangat senang sekali waktu pertama kali melihat pusaka ini. Saya sudah jatuh hati gitu. Saya wah, mudah-mudahan ini menjadi milik saya ini, karena saya sangat sangat yakin ini dulunya miliknya orang yang ternama atau bukan orang sembarangan. Karena beberapa kali saya mendapatkan pusaka dari teman saya ini yang warangkanya yang bagus seperti ini jarang. Jadi saya mendapatkan pusaka di teman saya itu warangkanya biasa-biasa saja gitu. Jadi ya standar gitu, standar umum gitu sobat. Nah, kemarin
saya tahu dia memiliki pusaka ini, mendapatkan pusaka ini, dan warangkanya pun saya lihat kayak ini adalah warangka lawasa satu set dengan pusakanya sobat. Nah ini coba kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa ini. Nah ini sobat, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau Anda melihat di sini untuk di bilahnya ini adalah bisa dikatakan kotor, berkarat, dan ini berbau ada minyaknya. Jadi mungkin saya kalau boleh menebak dari pemiliknya ini adalah warangan lama. Jadi tidak pernah diwarangi lagi, hanya dikasih minyak gitu saja. Kayaknya ini pun juga minyaknya semacam atau sejenis dari minyak mesik hitam. Baunya agak lumayan gitu. Dan untuk dibilahnya akhirnya cepat kotor kalau diberi minyak semacam kayak minyak mesik hitam itu sobat. Kalau mesik hitam itu kan untuk di minyaknya karakternya itu lengket. Jadi gampang kotor dan juga gampang berkarat. Oke, kita lanjutkan lagi sobat setelah terjeda sebentar. Kita akan melanjutkan lagi bahwasanya saya ingin berpesan kepada sobat BMC bahwasanya kalau Anda memberikan minyak pada pusakanya, kalau bisa jangan diberi minyak yang karakternya lengket seperti kayak minyak mesik hitam sobat, karena bisa jadi hal-hal seperti itu atau minyak mesik yang mesik hitam ataupun juga minyak-minyak yang berkarakter lengket itu biasanya kalau dibilah itu gampang kotor sobat, gampang kotor, akhirnya gampang berkarat. Nah saya sangat meyakini bahwa saya ini pun juga seperti itu sobat. Nah ini kalau kita lihat sekilas ini, nah di sini masih ada minyaknya ini masih apa ya, bisa dikatakan minyaknya ini masih belum kering. Nah seperti ini. Nah ini pun juga seperti itu. Bahwasanya gini sobat, orang-orang zaman dulu gitu kalau untuk merawat pusaka hanya cuma diminyaki gitu saja. Jadi tidak dicek apakah ini minyak ini nantinya bisa menimbulkan karat ataukah tidak gitu. Jadi asal diminyaki gitu saja. Jadi tidak dicek juga untuk dibilahnya apakah bilahnya ini sudah kotor ataukah sudah berkarat. Jadi cuma perawatannya adalah diminyaki gitu saja. Nah kalau untuk saya pribadi berpesan kepada sobat semuanya yang khususnya masih pemula ini, kalau untuk merawat pusaka gitu sobat, jangan cuma terfokus pada memberikan minyak. Jadi tetap Anda pun juga harus melihat dari bilahnya. Kalau dirasa bilahnya itu nanti atau itu tadi kotor, maka Anda minyaki. Nah, seperti yang pernah saya ajarkan di video-video saya, banyak kita minyaki. Nah setelah itu Anda tiriskan, jadi diposisikan seperti ini sobat, biar minyaknya ini membawa sisa-sisa kotoran ke bagian bawah. Setelah itu sebelum disarungkan, sebelum dimasukkan ke dalam warangkanya, silakan Anda bersihkan dengan tisu. Jadi kita pijat-pijat. Nah seperti itu. Saya yakin di situ nanti tisunya akan kotor. Itu adalah sisa-sisa dari kotoran yang tidak ikut terbawa minyak, itu nanti bisa terangkat lewat tisu yang kita bersihkan di bagian akhir sobat. Nah setelah agak kering baru kita masukkan ke warangkanya. Itu adalah perawatan ala saya sobat. Itu adalah yang saya lakukan selama ini. Jadi saya tidak memasukkan pusaka saya ke dalam warangkanya dalam keadaan masih basah oleh minyak. Saya tidak seperti itu, karena saya bisa dikatakan tidak suka yang kayak gitu, karena saya meyakini kalau dimasukkan masih dalam keadaan basah oleh minyak, maka di bagian dalamnya warangka, nah ini akan cepat kotor. Dalam keyakinan saya seperti itu sobat. Nah ini adalah salah satu dari pusaka mantan milik Mbah Lurah Sepuh, kata teman saya seperti itu. Dan teman saya itu bilang bahwasanya untuk di dapurnya ini masuk di dapur Jalak Nguri, katanya seperti itu. Waktu itu saya ditunjukkan fotonya, saya bilang kepada teman saya apakah itu tidak masuk di brojol saya gitu, karena saya kok melihat tidak ada tikel alisnya ataupun juga tidak melihat seraweannya kalau itu memang Jalak Nguri. Dan ternyata setelah kerisnya datang sobat, saya amati ternyata ini lebih condong
kalau untuk saya pribadi lebih condong ke pulang geni lurus. Jadi untuk di kerisnya ini dia lurus, tidak ada tikel alisnya sobat. Setelah saya raba-raba saya pastikan gini, nah ini tidak ada tikel alisnya. Biasanya ada memang pusaka itu yang tikel alisnya agak korosi atau bisa dikatakan sudah agak aus untuk dipilahnya. Tapi kalau kita raba seperti ini ada semacam kayak grenjel gitu. Nah kalau yang ini tidak ada, ini lempeng saja gitu. Jadi tidak ada tikel alisnya ini. Dan di bagian sini ini pun juga seperti itu. Kalaupun dia ada seraweannya, meskipun itu aus gitu, pasti ada terasa. Nah kalau yang ini saya merabanya ini tidak ada ini sobat. Jadi tidak terasa, berarti memang saya meyakini ini tidak ada. Lalu untuk di bagian ini, bagian gonjo belakang. Nah di gonjo belakang ini kalau untuk keyakinan saya kok kayaknya ini adalah korosi gitu, aus korosi. Jadi bukan karena tengil ataupun juga yang lainnya. Kalau untuk saya pribadi loh sobat, itulah kenapa kalau untuk saya ini masuk di pulang geni lurus, karena bentuknya seperti keris brojol, tapi ini ada odo-odonya sobat. Nah kalau odo-odonya ini kalau saya raba seperti ini dia terasa sobat. Nah inilah mengapa saya meyakini kalau untuk di dapurnya ini dapur pulang geni lurus sobat. Awalnya atau tadinya saya mengira apakah ini masuk di jalak dinding. Setelah saya melihat di buku dapur, untuk di dapur jalak dinding itu kalau nggak salah ada gusennya sobat. Sedangkan untuk di keris ini tadi saya melihatnya, nah ini adalah keterangan dari dapur jalak dinding yang ini. Nah di bagian pinggirnya ini dia ada gusennya. Nah kalau untuk di keris ini tadi sobat, setelah saya raba-raba itu, saya pastikan ini kok kayaknya tidak ada gusennya. Nah seperti ini. Itulah kenapa saya ingin berpesan kepada sobat ini, jika memahari sebuah pusaka itu jangan serta-merta percaya dengan penjualnya. Jadi Anda pun juga harus punya pengetahuan gitu loh. Anda harus punya pengetahuan juga dalam babakan Tosan Aji. Jangan sampai seperti ini, katakanlah ini ada gitu loh pengalaman bahwasanya beliau menginginkan atau ingin memahari keris tilam sari gitu, tapi yang dijual kepada orang tersebut ternyata adalah tilam upih dan juga brojol. Karena waktu itu ada yang tanya kepada saya, Mas Tony apakah ini tilam sari, katanya seperti itu. Saya melihat, oh ini tilam upih Pak, ini bukan tilam sari gitu. Terus saya tunjukkan untuk di ciri-cirinya tilam sari seperti apa. Oh, bukan ya, ini kata pemiliknya kok ini tilam upih Mas Tony. Oh ya, kalau untuk saya sih ini masuk di tilam upih. Saya tunjukkan ke gambarnya di buku saya. Terus kalau nggak salah beliau menunjukkan lagi brojol waktu itu. Nah, ternyata ini pun juga bukan tilam sari Mas Tony, bukan kayak gitu. Nah itulah kenapa berangkat dari pengalaman seperti itu, karena saya pribadi pun juga gitu sobat. Kalau memahari pusaka katakanlah dari hunter gitu, dari teman-teman hunter gitu, kalau dia punya keyakinan ini kerisnya seperti ini Mas Tony gitu kan, karena ada di apa ya untuk di dapurnya gitu. Dapurnya ini biar apa ya, karena tiap dapur itu kadang sobat ada yang apa ya, menaikkan harga gitu loh, menaikkan harga. Kalau brojol tilam upih gitu mungkin dirasa wah ini sudah pasaran gitu, jadi biar nggak terlalu pasaran gitu, akhirnya terus diberikan nama yang lain gitu. Makanya kenapa saya selalu berpesan kepada sobat BMC, kalaupun Anda gitu menggeluti dunia Tosan Aji, setidaknya Anda pun juga punya pedoman gitu loh. Oh dapur yang seperti ini menurut saya adalah seperti ini karena ciri-cirinya seperti ini. Nah gitu, setidaknya seperti itu sobat. Kalau Anda apa ya bertanya Mas Tony, saya tidak punya bukunya ya, silahkan Anda nanti menghubungi saya, ada, karena di galeri saya juga menyediakan gitu buku dapur, buku pamor, buku memahami asal usul Tosan Aji, buku tombak, buku dowong yang apa ya, bisa dikatakan buku-buku ini dalam dunia Tosan Aji sudah agak langka, karena saya apa ya, di dalam selama ini gitu teman-teman untuk belajar gitu, saya merekomendasikan untuk di buku-buku tersebut, dan alhamdulillah mereka pun juga akhirnya bisa sedikit mengenal dan juga belajar di dalam dunia Tosan Aji lewat buku-buku tersebut sobat. Nah, oke, ini adalah
pusaka yang kapan hari saya dapatkan setelah Lebaran, sobat. Ini ada saya dapatkan setelah Lebaran, dan menurut dari teman saya Hunter tadi, ini adalah pusaka milik atau bekasnya Mbah Lurah Sepuh, jadi lurah zaman dulu. Nah, saya sangat bisa dikatakan tidak meragukan, karena untuk di warangkanya pun juga sangat mendukung kalau ini dulunya kayaknya adalah milik orang ternama atau orang yang punya pangkat tertentu ataupun juga orang kaya, sobat. Karena warangkanya seperti ini, sandangannya diragati atau dibiayai gitu. Nah, oke. Mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih kepada Sobat BMC yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga hiburan khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Saya tidak akan bosan-bosan untuk mengajak Anda semuanya untuk mengenal, mencintai, merawat, dan melestarikan tosan aji Nusantara. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.